Di saat kita bersama, di waktu kita tertawa menangis merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku juga mimpiku. Biarlah mimpiku dan mimpimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa TVRI Yogyakarta? Yang pasti hari ini mudah-mudahan adalah hari yang menyenangkan dan bahagia untuk kita semua, dan masih dalam rangka Syawal. Kami mengucapkan minal aizin wal faizin, maha lahir dan batin. Dan untuk hari ini gimana? Sudah mulai berkegiatan full atau malah justru masih dalam rangka rebahan? Nah, ini kaum-kaum yang masih pada belum kuliah, belum sekolah, belum masuk kerja ya biasanya. Jadi kaum rebahan di tempat tidur gitu, pegang gadget, scrolling, nanti lihat status teman, ada yang sudah lulus, ada yang sudah punya pacar baru, ada yang baru saja married gitu ya, atau dapat pekerjaan mapan. Yang ada kita jadi kepikiran, ujung-ujungnya kita stres. Sehari, 2 hari, 3 hari sedih, nggak berkelanjutan, it's okay. Tapi begitu nanti sudah berjalan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, harap waspada. Ini bahaya sekali. Kalau berbicara mengenai stres, ujung-ujungnya nanti ke depresi. Dan yang paling sering dikatakan orang, aduh kalau aku selalu sama kamu bisa depresi aku. Tunggu dulu, ini informasi yang salah kaprah gitu ya. Ada satu data yang saya baca bahwa di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukkan angka gangguan jiwa berat di DIY 2,3 per mil. Namun pada kurun waktu 5 tahun berikutnya, artinya ini naik lagi di tahun 2018, justru ada kenaikan menjadi 10 per mil. Ini artinya dalam 1000 penduduk terdapat 1 penderita gangguan jiwa berat atau psikosis di masyarakat. Dan ini menjadikan DIY provinsi kedua di Indonesia setelah Provinsi Bali. Tapi benar apa enggaknya kita bahas bareng-bareng yuk. Di ranah publik kali ini tema yang kita angkat adalah mengenai pencegahan gangguan jiwa depresi. Sudah ada beberapa narasumber yang sudah hadir di studio, saya akan sapa satu persatu. Yang di samping saya persis adalah Bapak Insinyur Imam Taufik, beliau adalah Sekretaris Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam sehat Pak Imam. Salam sehat Mbak Fira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami Pak Imam. Ya. Di antara banyak Srikandi juga hari ini. Kemudian yang di sebelah beliau ada Ibu Dr. Warih Andan Puspitosari, spesialis kedokteran jiwa, konsultan. Ini siap calling 24 jam kalau sudah ada K-nya di belakang ya. Beliau adalah psikiater dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sama-sama Mbak Fira. Iya, sudah mulai aktivitas normal lagi? Kalau rumah sakit sudah. Tapi kalau kampus belum. Belum ya? Karena saya di UMY juga. Oh, beliau dosen juga. 24 jam calling juga? Karena kalau konsultan tuh harus siap kapanpun gitu ya. Terima kasih Ibu, nanti kita akan banyak ngobrol nih terkait dengan yang dikatakan depresi itu seperti apa. Karena tadi di awal beberapa orang katakan, saya kalau sama kamu terus bisa depresi, itu bener nggak sih gitu ya? Atau hanya sekedar ungkapan. Baik, kemudian satu lagi nih. Nah, kira-kira awal mulanya depresi itu dari mana sih? Katanya ada yang mengatakan dari komunikasi, harus ada hubungan baik antar keluarga. Nah, beliau nih pakarnya. Ada Ibu dosen ilmu keperawatan dari UMY, Ibu Santi Wardaningsih, ini agak panjang nih. Nurse, beliau adalah magister keperawatan, spesialis
perawatan jiwa. Perawatan jiwa. PHD. Wah, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Fira. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Kalau sama saya salam sehat jiwa. Jangan saya terguncang. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Ini saya pengen tanya mengenai data yang tadi saya baca nih. Ini benar nih data ini. Mau Bu Dokter dulu mungkin. Kira-kira penjelasannya gimana Bu? Ya, kalau yang dikatakan Mbak Fira tadi itu adalah data psikotik ya. Jadi ODGJ berat kalau di bahasa Riskesdas. Nah, sehingga memang di 2013 kita yang tertinggi DIY. Kemudian di 2018 kita menjadi yang kedua. Dengan walaupun angkanya memang meningkat ya, tapi dalam konteks memang surveinya juga kalau yang 2013 itu berbasis personal, individu, kalau 2018 berbasis keluarga. Jadi memang angkanya cukup tinggi. Tetapi kalau kita bicara depresi Mbak Fira, kita tidak sedang bicara hanya pada yang psikotik, artinya gangguan jiwa berat. Karena kalau gangguan jiwa berat itu dia ODGJ berat itu sudah masuk ke golongan psikotik namanya ya, yang dia non realistik, paling banyak adalah schizofren gitu. Tetapi kalau kita bicara depresi itu tidak semuanya masuk ke dalam golongan berat tadi. Karena depresi ada yang ringan, ada yang sedang, tapi juga ada yang berat. Jadi kalau angka depresi ada di Riskesdas 2018 itu adalah 6% penduduk. Itu artinya? Jadi jauh lebih tinggi, 6 dari 100. Kalau tadi kan per mil. Iya, per mil. 1 dari 1000. Iya. Kalau depresi di Riskesdas 2018 adalah 6 dari 100. Jadi di sini ada 100 orang nih ya. Iya, berarti ada 6 yang orang, depresi. Jangan ngaku, gini aja. Iya. Gitu ya. Dan kalau di data Riskesdas itu juga tertinggi adalah kelompok lansia. Oh, malah lansia? Iya, karena berbagai faktor risiko yang dimiliki oleh lanjut usia ya, kehilangan banyak hal, kehilangan pekerjaan, kalau udah pensiun, kehilangan anak-anak, kehilangan komunitas teman-temannya dan sebagainya, dan banyak faktor lain juga termasuk faktor penyakit kronis, kondisi fisik. Itu dia. Pak Imam, gimana melihat data yang tadi saya sempat sebutkan kemudian diralat dengan oleh Bu Dokter gitu ya? Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Dewan nih Pak? Ya, yang kita bisa lakukan ya, ini sesuai dengan tupoksi yang ada di DPRD ya, terutama yang kaitannya dengan pertama soal budgeting anggaran. Gitu. Jadi kita ingin memastikan bahwa OPD terkait termasuk dinas kesehatan beserta jajarannya itu mampu memberikan pelayanan pelayanan yang baik ya kepada warga DIY sehingga mereka yang kebetulan terkena penyakit ini atau terkena gangguan jiwa ini bisa tertangani dengan baik sehingga pulih gitu. Dan selama ini kita di Komisi D itu selalu memberikan dukungan secara penuh ya terhadap setiap kebutuhan yang ada di dinas kesehatan ya. Walaupun tentu saja yang paling ngerti kebutuhannya ya teman-teman di dinas kesehatan gitu. Itu dari aspek anggaran. Artinya kami sebenarnya siap ya. Artinya kebutuhan anggaran yang dibutuhkan itu berapa sih? Nah, nanti kita siap berkolaborasi siap mendukung, bahkan bila perlu kita perjuangkan di badan anggaran untuk ditambahi kalau kira-kira itu memang kebutuhan sifatnya prioritas. Yang kedua ini dari aspek regulasi, dari aspek aturan ya. Jadi kita baru saja menyelesaikan pembahasan, bahkan hasil pembahasannya itu sudah mendapatkan nomor register. Jadi nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Yang pada intinya adalah kita ingin memberikan pelayanan yang baik tanggung jawab yang maksimal terhadap keberadaan, kalau secara spesifik disebutkan ODGJ, ODMD dan hal-hal yang terkait dengan gangguan jiwaan. Walaupun ini tentu saja harus diikuti dengan peraturan gubernurnya sehingga kalau sudah ada pergubnya insya Allah nanti dari sisi cantolan regulasi semakin kuat dan dari sisi tanggung jawab anggarannya kan semakin besar. Dan kita akan selalu mengawasi itu aja yang ketiga, mengawasi pelaksanaan
perda tersebut ya. Walaupun sekarang ini dalam proses untuk penyusunan pergub ya, karena di aturan kalau nggak pasal 53 kalau salah itu disebutkan bahwa setelah perda ini disahkan paling lambat 1 tahun ya. Ini pergubnya sudah harus terbit. Oke. Nah, gitu. Iya. Jadi tapi itu menunjukkan bahwa kita ini sangat concern, iya. sangat memberikan atensi terhadap urusan kesehatan jiwa. Oke. Apalagi kalau sudah tahu yang ada di lapangan dari seperti data itu ya. Tadi, data kita ini prestasinya luar biasa. Yang tidak patut dibanggakan. Yang tidak dibanggakan. Iya. Tapi membangkitkan awareness gitu. Betul. Tapi jangan juga terlena di saat nanti kok ternyata datanya sudah turun begitu ya. Karena kondisi yang hal-hal seperti ini kan tetap harus dicegah nih, karena tema kita adalah mencegah gangguan jiwa atau depresi. Iya. Nah, pencegahannya tuh yang harus seperti apa? Kalau tadi dikatakan Bu Dokter kebanyakan lansia gitu. Apakah remaja juga tidak masuk ke dalam kelas terbesar untuk depresi? Itu cara menanggulanginya gimana ya? Sebenarnya masuk Mbak, cuma memang ada di kedua atau ketiga ya Bu Arya tentang data jumlahnya. Nah, sebenarnya yang tadi yang disampaikan oleh Pak Imam itu perlu kita tindak lanjuti ya. Tadi kalau disampaikan bahwa dari Dewan kan mensupport dari segi pendanaan dan lain sebagainya, kemudian yang lain-lain seperti peraturannya dan lain-lainnya. Nah, tentu saja sebenarnya Mbak Vera untuk semua permasalahan kesehatan jiwa itu pangkal ujungnya memang pertama memang ada di keluarga, peran keluarga sangat dibutuhkan, dan juga yang paling penting juga tidak kalah penting maksud saya itu juga peran masyarakat. Sehingga pada tahun 2002 Kepmenkes itu sudah ada Kepmenkes nomor 2020 tentang adanya TPKJM. Itu apa tuh? Ya, Tim Penyelenggara Kesehatan Jiwa Masyarakat. Nah, sebenarnya sudah ada kekuatan hukumnya, itu sudah ada diperintahkan. Itu ada di mana? Di kabupaten, kecamatan atau? Nah, untuk itu peraturan kan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian TPKJM itu P-nya berbeda-beda singkatannya. Kalau untuk pusat itu pembina, kemudian tingkat provinsi itu namanya pengarah, kemudian tingkat kabupaten itu sebagai pelaksana. Dan tentunya nanti dilaksanakan di Kapanewon. Nah, sebenarnya sudah ada harusnya di seluruh Indonesia itu sudah mestinya dilaksanakan itu karena sudah ada peraturannya. Nah, di Yogyakarta ini alhamdulillah sudah ada beberapa beberapa yang melaksanakan itu, walaupun memang harus lebih dioptimalkan ya. Kita mendukung sekali dari Dinas Kesehatan DIY itu sangat support tentang masalah itu ya, dan sekarang sudah mulai awareness. Nah, apa saja TPKJM itu sebenarnya dari tugasnya, prinsipnya dari pelaksanaan kesehatan jiwa di komunitas itu adalah preventif dan promotif. Nah, tadi itu mencegah dan mempromosikan supaya. Nah, tadi kemudian preventif dan promotif. Kemudian melibatkan lintas sektor dan lintas program. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, Imam Taufik. Nah, sebenarnya tidak hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan, karena lintas sektor itu kan temuan itu ada di semua lininya, Mbak. Di tempat kerja, misalnya pegawainya kok jarang masuk, kemudian kok akhir-akhir ini ada perubahan perilaku. Nah, itu sebenarnya juga peran dari semua lini, termasuk kalau tadi di sekolahan itu ya, dari sekolahan bagaimana para guru, kemudian juga siswa-siswanya aware dengan masalah kesehatan. Nah, ini sebenarnya bisa di semua sektor itu dilaksanakan, sehingga pencegahan itu mulai dari awareness, tanda-tanda nanti Dokter Wari akan menyampaikan tanda-tandanya apa, walaupun ini adalah perannya preventif. Nah, kalau berbicara preventif itu ada yang paling utama itu adalah deteksi, melakukan screening, deteksi dini ya, bukan mendiagnosa. Nah, kalau kita orang awam nggak boleh dong mendiagnosa. Mendiagnosa nanti, oh Mbak Vera ini kayaknya depresi nih gitu ya. Tapi kok ada tadinya kok ceria, kemudian ada perubahan-perubahan tidak seperti biasanya, sudah cukup lama karena ada suatu peristiwa sebelumnya gitu ya. Nah, itu peran dari
keluarga yang unit terkecil, kemudian juga masyarakat. Kalau di Jogja ini sangat ya Bu Ware ya, Jogja itu dan mungkin ya hampir di Indonesia kekhasannya itu ada kader kesehatan. Nah itu yang jangkauannya paling mudah ya. Karena ada di bawah dia, paling bawah ketemu masyarakat. Kemudian dasawisma. Nah ini kok lama nggak berangkat dasawisma itu ada apa gitu. Nah seperti ini awareness dari masyarakat, dari tetangga sekitarnya itu sangat diperlukan. Gitu. Baik, nanti saya juga pengen tanya nih, bedanya depresi, kan orang-orang sering gampang mengucapkan depresi. Sebenarnya seperti apa sih yang dikatakan depresi itu? Apakah sekedar ngelihat status orang terus depresi gitu? Terus stres? Mas stres apa stres? Gitu ya? Depresi, stres kan Mikir soalnya ya Pak ya. Oke baik, nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Ranah Publik, masih membahas mengenai pencegahan gangguan jiwa depresi. Baik, yang pasti acara ini masih juga merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lanjutkan lagi bagaimana pencegahan gangguan jiwa depresi. Kalau tadi dikatakan nomor 1 itu adalah golongan usia lanjut gitu ya. Kemudian nomor 2 atau 3-nya adalah anak-anak remaja gitu. Kalau tadi Bu Santi sempat menyampaikan bahwa istilah kerennya saat ini adalah overthinking. Waduh, iya ya, bener juga tuh Santi, bener overthinking. Kalau kita udah overthinking, mikirnya kelamaan, lama-lama stres. Tapi yang dikatakan depresi itu yang seperti apa sih dokter? Iya. Begitu mudahnya ya, orang kadang bilang aku depresi gitu, ada gagal sedikit depresi gitu. Nah, sementara sebenarnya depresi itu kan sebuah diagnosis ya. Depresi adalah salah satu jenis gangguan jiwa gitu. Dan yang umum gitu ya, sehingga sering juga disebut dengan common mental disorder gitu. Jadi orang kena depresi itu kalau kata WHO 25% penduduk itu pernah mengalami depresi. Pernah ya, artinya sekarang mungkin sudah baik-baik saja, tapi dia pernah. Sebegitu banyaknya gitu. Nah, yang kita selalu bilang ya, no health without mental health gitu. Tapi kenyataannya nggak setara tuh ya, mengedukasi, mempromosikan masalah kesehatan jiwa itu dibandingkan fisik gitu. Nah ini yang kita sangat harapkan, bagaimana masyarakat tuh bisa mengenali seperti yang Bu Santi sampaikan tadi ya. Kalau orang sedih ya karena sebuah peristiwa itu kan sesuatu yang respon normal ketika seseorang mengalami sebuah situasi yang tidak baik-baik saja, sedih. Itu bukan depresi ya? Itu bukan, tidak bisa langsung dikatakan depresi. Nah, depresi itu punya syarat gitu ya. Kalau yang bisa menegakkan, kalau di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu yang bisa menegakkan diagnosis depresi adalah profesional, dokter, psikiater atau psikolog klinis gitu. Nah, tetapi mengenali itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi orang mengalami depresi itu ada penurunan mood tadi ya, sedih ya, kesedihan yang berkepanjangan gitu. Jadi tidak sehari 2 hari, tapi kalau di dalam kriteria itu minimal 2 minggu. Dan itu mendominasi gitu. Artinya kalau mendominasi itu sebagian hari-hariku tuh kok dipenuhi dengan kesedihan, gak enak ya, sedih, kosong, hampa gitu. Nah, tapi tidak hanya berhenti di situ, tapi ada namanya sindrom ya, kumpulan gejala, ada penurunan minat. Jadi orang depresi itu apa yang dulu dia suka, tiap hari nonton drakor, seneng. Ketika depresi itu bahkan pegang HP untuk nyalakan itu saja tuh nggak pengen gitu. Jadi kalau kita tanya apa yang biasa dia suka dan itu hilang gitu. Minatnya itu bisa jadi tanda. Itu salah satu ya, itu tanda. Jadi tadi sedih yang berlebihan, kehilangan minat, walaupun terhadap sesuatu yang awalnya dia sangat senang. Senang masak, senang ini, tapi udah kayaknya nggak pengen ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian energinya juga turun, sehingga kesannya malas. Nah, sehingga kalau keluarga nggak mengenali, gurunya nggak mengenali, terus mencecar dia dengan kamu malas, nggak mau ini, nggak mau itu dia akan makin turun tertekan. Gitu. Karena sebenarnya yang hilang energinya. Dia bukan orang malas itu, depresi tidak malas, tapi kehilangan energi. Sehingga rasanya badannya ya mau ngapa-ngapain nggak punya energi gitu. Nah, nanti diikuti dengan gejala-gejala yang lain yang terkait dengan kondisinya ya, kesulitan tidur ya, kemudian makannya, nafsu makan bisa sangat turun atau bisa
berlebihan, konsentrasinya turun, kepercayaan dirinya turun, ya, pesimis, putus asa gitu. Nah, inilah yang kemudian bisa berdampak pada penurunan fungsi. Jadi orang dikatakan mengalami gangguan jiwa itu kalau ada penurunan fungsi. Misalnya sekolah ya prestasinya turun, ya. Bekerja juga gitu, sehingga justru kadang-kadang kalau sudah begitu kan ini menjadi sesuatu ya tadi Bu Santi katakan, orang terdekatnya biasanya dia pulang sekolah cerita ceria, kok masuk kamar diam saja ya. Biasanya dia mau tuh ketemu kita kok nggak pernah datang lagi ya. Nah, itu tuh justru menjadi sesuatu yang ada apa nih dengan ini. Ini kan pengenalan yang harus kita sampaikan terus ya ke masyarakat. Dan kami dari sektor kesehatan ini udah nggak kurang-kurang gitu ya, berjuang untuk mengedukasi terus. Tapi kami menyadari betul bahwa kami nggak bisa sendiri nih dari kesehatan, harus dikepong gitu ya. Kalau sudah di lini pendidikan ya kami sangat berharap dari dinas kesehatan, dinas pendidikan ini yang bagaimana sekolah dengan anti bullying misalnya, itu bagian dari. Karena bisa jadi awal dari itu juga ya. Bisa jadi menjadi pemicu kan menjadi pemicu untuk munculnya itu. Jadi tidak sekedar sedih orang dikatakan depresi, tapi banyak gejala-gejala dan itu menyebabkan gangguan di dalam fungsinya sehari-hari. Dan itu berlangsung lebih dari 2 minggu misalnya kalau di dalam pedoman diagnosis lebih dari 2 minggu. Nah, sehingga ketika mengenali ini, saya itu membayangkan begini. Kalau ada orang mau flu, itu kan kita kenal ya, wah kayaknya aku udah mulai hidung-hidung gak enak, udah ngerges-ngerges gitu. Kita ngenali kan ya. Terus aku harus makan soto pedes nih, mau minum anget ya, terus enak lagi gitu. Nah, depresi harusnya juga begitu. Ada apa nih dengan diriku? Biasanya aku begini-begini kok rasanya nggak kepingin ya. Kok hati rasanya ini ya. Oh, ada apa dengan aku dan aku harus apa gitu. Supaya aku nggak jadi flu kalau orang fisik tadi ya, supaya aku nggak jadi makin turun gitu. Tapi kadang orang kan nggak aware gitu dengan kondisi itu. Ini yang terus harus kita edukasikan ya sebagai upaya untuk mengenalkan karena stigma di kesehatan jiwa itu juga ya dikatakan depresi kemudian disuruh datang ke psikolog atau psikiater. Itu udah berat banget, makin depresi ya. Nah, inilah ya, ini PR kita bersama. Banyak ongkosnya. Tapi ya benar itu Pak Imam. Sekarang kalau masalah pembiayaan sebenarnya kita sudah sangat terbantu dengan sistem pembiayaan yang ada sekarang ya, apalagi DIY. Tidak ada orang gangguan jiwa yang tidak ditanggung untuk pengobatan ya, kita punya jam kesus juga gitu. Tetapi justru problemnya adalah kesadaran atau pemahaman untuk membawa mereka ke layanan kesehatan. Karena ini yang masih kurang ya, dokter ya? Karena dikatakan treatment gap itu masih di atas 10% ya. Artinya masih di atas 90%. Artinya orang yang harusnya diobati tetapi mendapatkan pengobatan benar itu masih kurang dari 10%. Jadi lebih banyak yang nggak dapat pengobatan itu dari sisi angka treatment gap ya, gap pengobatan yang butuh dengan yang diberikan. Nah, ini kan yang menjadi PR kita bersama saya Mbak Fira. Dokter ini tahu banget karena selain beliau dokter di rumah sakit, beliau juga dosen, beliau juga turun ke lapangan, ke komunitas-komunitas, jadi ngerti banget beliau. Sama juga Bu Santi juga sama seperti itu ya. Nah, kalau tadi dikatakan keluarga ini harus punya komunikasi yang baik gitu. Tapi kadang-kadang depresi itu datangnya dari keluarga Bu Santi. Benar nggak? Ya, betul Mbak Vera, bisa jadi. Jadi memang kalau kita bicara tentang gangguan jiwa, itu memang tidak bisa bicara satu faktor saja. Faktornya banyak ya, dari biologi, psikologi, sosial, budaya, mungkin ya spiritual gitu ya. Nah, salah satunya ya dari psikologis itu biasanya ditimbulkan dari masalah yang ada atau kondisi dari keluarga. Begitu, bisa jadi. Nah, contohnya cara berkomunikasi atau tadi yang mudah adalah mengenali tadi yang Dokter Warih sampaikan, sudah anaknya kok berhari-hari kok kira males ya, kamu jangan males dong, cuma gelundang-gelundung gitu misalnya, malah nggak kemana-mana, ayo ini. Nah, itu kan salah satu yang harus ditingkatkan dari keluarga, bagaimana mencari penyebab mengapa anaknya berdiam di kamar, tidak mau beraktivitas. Gunakan komunikasi yang baik gitu, diajak bicara dari hati ke hati. Kok Ibu lihat beberapa hari ini kamu cuma di dalam kamar saja gitu ya. Jadi how to say-nya dari orang tua ini harus
harus masuk ke anak betul, ya. Betul. Nah, ada apa di sekolah? Kok ibu lihat, kok kamu nggak kayak biasanya ya? Bisa cerita nggak apa yang terjadi di sekolah? Cerita aja. Gitu. Jangan misalnya yang ditanya gimana pelajarannya, dapat nilai berapa. Nah itu anak sudah di sekolahan misalnya dapat nilai jelek, teman-temannya bagus, di sekolah sudah, wah kamu nilainya jelek, di rumah ditambah orang tuanya, kok bisa? Oh ini mesti rasional gitu misalnya begitu, nggak belajar ya gitu. Nah itu yang hal-hal yang semacam itu memang harus ditingkatkan komunikasi, cara berkomunikasi di dalam keluarga ya. Oke. Tapi tidak hanya ibu aja ya ini ya. Bapak juga masuk ke sana ya. Ini harus ada underline-nya juga nih. Iya. Gimana nih Bu Santi? Ini Pak Taufik dikeroyok dengan ibu-ibu. Karena Pak Imam tapi ada di sini. Jadi mau dari Bu Santi dulu baru nanti ke Pak Imam. Iya, memang kalau berkenaan dengan tugas mengasuh itu tidak hanya tugas dari ibu saja, tapi memang butuh partnership dengan bapak gitu. Misalnya bapak bagian apanya gitu ya. Ketika misalnya anak ini lebih dekat dengan siapa, mungkin kalau ditanyanya dengan bapak atau sambil main kemana, yuk jalan-jalan yuk, kemudian ditanyain, kamu ada apa kok kau akhir-akhir ini kok agak beda gitu misalnya begitu. Jadi heart to heart ya Mbak ya. Bapak-bapak memang juga harus ditingkatkan ya kemampuan untuk berkomunikasi, untuk dekat dengan anak-anak. Jadi paling tidak dibikin happy dulu atmosfernya gitu ya. Iya, ada beberapa cara itu saat rileks ya, misalnya saat makan bersama itu bisa digunakan juga, atau saat mengantar sekolah ini Mbak, sangat penting ya, mengantar sekolah itu memang momen yang ditunggu-tunggu, harusnya personal loh itu kalau karena kan cuma berdua. Ini gimana kamu hari ini, perasaanmu gimana, begitu. Jadi saat bersama berdua, me time-nya mereka orang itu tua dan anak bisa diajak berkomunikasi. Oke. Kalau dari Pak Imam Taufik sendiri seperti apa Pak untuk mengedukasi juga ke masyarakat gitu? Karena namanya anggota dewan kadang-kadang panutan juga loh Pak Imam. Ya, saya berangkat dari satu kata ya. Jadi bagaimana memperbaiki bangunan komunikasi ya, terutama di keluarga. Jadi kalau pengalaman pribadi saya loh ya. Ini saya biasanya ada forum rutin. Ya. Oh gitu. Forum rutin. Setiap, kalau selama ini setiap malam Senin. Ya. Itu kita kumpul keluarga, ya. Di situ ada anak saya kan kemudian anaknya 5, jadi cukup banyak dan sudah punya cucu. Ya. Kumpul di situ ya ada pengajiannya, gitu. Setelah itu masing-masing anak itu diminta untuk cerita, gitu. Cerita apa yang menjadi persoalan mereka, apa yang menjadi harapan mereka, apa aja gitu. Ini saya kira saya merasa dengan seperti itu ada bangunan komunikasi yang terus dibangun secara formal, Mbak. Artinya kita emang forum formal gitu. Ya, jadi kita pengajian yang mana di situ kan. Nah, samping ini tentu saja ya hubungan-hubungan yang informal ya, anan, guyonan. Jadi terus masuk juga kulineran. Itu saya kira penting sekali untuk. Karena sekali lagi ya persoalan dimulai dari keluarga menurut saya. Jadi keluarga kalau keluarganya bagus ya, insya Allah ya potensi depresi ada, tapi kapasitas ya untuk mengatasi ya gangguan jiwa itu besar sehingga masalahnya jadi kecil gitu. Jadi kalau kapasitasnya besar kan masalah jadi kecil gitu. Jadi kalau orang masalahnya kecil, masalah kecil jadi besar. Itu saya kira prinsip kita semua. Dan jangan lupa ya, selalu dibangun hubungan yang baik terhadap 3 ya menurut saya. Pertama hubungan baik di keluarga, yang kedua hubungan baik ke atas ya, pada Allah SWT, dan yang ketiga hubungan baik sesama ke teman-teman. Masyarakat ya. Insya Allah kalau semuanya terbangun dengan bagus itu ya. Salah satu bisa mencegah gangguan jiwa depresi. Nah, paling nggak kapasitasnya jadi lebih kecil jadi gitu. besar kapasitas untuk mengatasi persoalan gitu. Iya. Oke, nah itu loh support sistemnya keluarga yang seperti itu. Boleh dicontoh, bisa dimulai dari malam ini. juga ya. Kemarin sebenarnya udah ngumpul sama keluarga ya. Oke, baik, nanti kan kita lanjutkan lagi ranah publik masih mengenai pencegahan gangguan jiwa depresi dan merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan segera kembali setelah satu lagu dari teman-teman Soju. Silakan.
cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau matahari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ya, Anda masih bersama kami tentunya dalam ranah publik, masih berbicara mengenai pencegahan gangguan jiwa, depresi. Tadi sudah beberapa disampaikan, ini ada satu tips dari Pak Imam Taufik ya, bahwa kita memang harus kumpul keluarga, punya support system yang keren nih keluarga, saling bantu, saling support gitu. Nah, ini ada salah satu cara gitu ya untuk mencegah. Bu Dokter, selain cara yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, ada cara lain nggak sih untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa depresi? Ya, terima kasih Mbak Vira. Tadi saya ketika menyampaikan lansia ini memiliki angka tertinggi, ini saya kira perhatian khusus juga ya Pak Imam ya, karena kan kita juga usia harapan hidup DIY paling tinggi ya, artinya kita punya banyak lansia dan ternyata datanya memang menunjukkan lansia paling banyak. Tapi sebenarnya depresi itu terjadi pada seluruh kelompok usia, bahkan anak pun bisa mengalami depresi. Ya, jadi kita juga tidak lena dengan semua kelompok usia itu berisiko untuk ada depresi, termasuk remaja itu kalau lansia 8,9% kalau di Riskesdas itu, kalau di di remaja itu 6,2%, jadi cukup tinggi juga sehingga seluruh kelompok usia menjadi perhatian kita semua. Mbak Vira, kalau kita mau bicara bagaimana mencegahnya ya, tentu kita harus berpikir juga sebenarnya apa sih penyebabnya gitu kan supaya kita bisa mencegah gitu. Kalau di dalam masalah kesehatan jiwa ya, di seluruh gangguan jiwa kita tidak pernah bisa menyebut satu penyebab tunggal kenapa orang menjadi depresi, jadi kenapa ada orang menjadi schizofren. Misalnya ya, kenapa sih dia depresi? Oh, nggak keterima PNS, berapa juta orang nggak keterima PNS? Tidak semua depresi gitu kan ya. Oh, dia depresi karena nggak keterima SBMPTN. Nah, berapa ribu orang nggak keterima SB dan tidak semua depresi gitu. Artinya ada faktor lain nih gitu ya. Sehingga biasanya kita membagi memang sesuai dengan faktor yang manusia ya. Ada faktor biologi ya. Jadi depresi itu sama dengan penyakit fisik lain. Ada sesuatu secara biologis di tubuhnya yang bisa disebut kenapa orang mengalami itu gitu. Kalau orang tipes, oh ususnya nih yang kena. Orang COVID parunya nih gitu ya. Nah, kalau dia gangguan jiwa termasuk depresi, apanya? Itu ada yang bisa disebut, yaitu yang kita menyebut zat kimia ya di dalam susunan saraf pusat kita menyebut dengan neurotransmitter gitu. Jadi ada yang rentan di sana gitu ya. Jadi ada faktor biologinya. Kemudian dari faktor internalnya ya. Jadi tipe kepribadian seseorang ya. Ada orang yang introvert misalnya.
apakah nggak boleh? Boleh-boleh saja, asal kita mengenali, oh aku tuh nggak mudah cerita ke banyak orang, tapi aku harus memakai cara apa untuk mengekspresikan apa yang aku rasakan gitu. Nggak masalah, tidak ada yang salah dengan tipe kepribadian. Yang penting kita kenali dan aku harus bagaimana dengan tipeku gitu, itu yang penting ya. Tidak harus kemudian semua jadi ekstrovert. Enggak. Nulis buku misalnya bisa ya? Ya banyak yang bisa. Jadi ada faktor internal. Nah, tipe kepribadian ini kan juga dipengaruhi oleh salah satunya pola pengasuhan ya, dan sebagainya, sehingga tadi seperti yang disampaikan Bu Santi, Pak Iman ya, Pak Imam, bagaimana keluarga itu kan menjadi sebuah tempat pertama seseorang itu membangun karakter, membangun kepribadian gitu. Kalau mau kita berpangkal di situ tuh sudah menjadi satu proses preventif yang luar biasa gitu ya. Nah, selain faktor internal ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah tekanan-tekanan ya, tuntutan prestasi ya. Saya sering, kalau saya kan karena banyak dengan mahasiswa FK ya. Biasanya mereka di daerahnya tuh juara-juara satu gitu kan. Begitu berkumpul sesama pinter-pinternya kan jadi, loh kok aku ternyata nggak sepinter yang jadi dia merasa ini tekanan nih, sementara orang tua kamu tuh pinter nih, mosok nggak bisa, mosok remet gitu. Jadi ada tekanan-tekanan, tuntutan dan sebagainya. Nah, sehingga semua faktor ini berinteraksi gitu ya. Sudah dia tipe kepribadiannya, kemudian secara biologinya dia rentan, kemudian tekanan-tekanan yang dia nggak mampu untuk mengatasi. Nah, inilah yang menjadi faktor yang berkumpul menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan jiwa. Nah, kalau kita tahu bahwa multifaktor, sehingga kita nggak bisa ngomong hanya satu cara, sehingga faktornya ya harus dikepong kan gitu ya. Karena multifaktor ya kita pencegahannya ya multifaktor gitu ya. Dari misalnya gimana nih biologi kita supaya sehat gitu. Sehingga kalau kita orang bicara pola makan, pola tidur, pola olahraga itu seolah-olah hanya mencegah jantung, mencegah ini, sebenarnya tidak. Mencegah depresi juga perannya kuat. Sehingga bagaimana seseorang memiliki lifestyle yang baik ya, dengan pola tidur, pola makan, pola aktivitas fisik, itu akan menjadi satu penguat dari sisi unsur biologi ya di tubuh itu. Kemudian kalau dari faktor internal ya tadi Mbak Vira sempat ya di awal kita diskusi gitu, nggak ada sekolah orang tua gitu ya Mbak. Andai kan ada sekolah orang tua gitu, kita itu jadi tahu anak kita tuh mau kita apakan sih gitu kan. Nah, sehingga ya berproses. Sekarang alhamdulillah ya di masa-masa medsos ini banyak parenting yang sangat mendukung ibu-ibu untuk mendapatkan banyak ilmu untuk itu ya. Bagaimana tadi Bu Santi, Pak Iman, ada komunikasi, kebersamaan, support, itu tuh menjadi bagian dari bagaimana mencegah itu dari sisi faktor internal yang membangun kepribadian, membangun daya juang. Jadi ada kita menyebut dengan daya resiliensi gitu ya Mbak Vira ya. Orang itu nggak mungkin hidup hanya duduk saja santai senang-senang, nggak. Dia akan dibanting ya, kalau bahasa agama kita dia diuji ya dengan segalanya itu untuk menjadi lebih hebat kan begitu. Stres itu tidak selalu merugikan. Kalau kita nggak stres mungkin kita nggak belajar pada saat mau ujian ya. Kita bisa jadi hebat, oh aku harus juara, oh aku harus ini. Itu justru dengan stresor itu gitu. Nah, sehingga dia bisa menjadi eustress namanya. Dia bisa membuat seorang tuh menjadi hebat. Nah, pola pengasuhan ini juga kemudian berperan ya, karena bagaimana anak ini dengan ujian ya dibanting itu ya mendat lagi gitu ya, kayak bola gitu ya Allah, kok aku nggak diterima ya, oh aku harus belajar lagi nih gitu. Tidak kemudian dia semakin down. Nah ini daya lenting inilah yang harus ditingkatkan secara internal itu. Tapi butuh support system dari luar juga, bukan misalnya dari internal doang sepertinya nggak cukup deh. Atau kadang ya kita sering mendengar orang tua tuh tanpa sengaja gitu ya, itu menitipkan target-target ya. Target orang tua ya, bukan target anak nih. Nah itu yang kadang-kadang juga menjadi salah satu faktor ya. Kemudian secara lingkungan saya kira tadi Bu Santi sudah banyak menyampaikan ya. Jadi kalau di dalam promosi kesehatan jiwa, meningkatkan derajat kesehatan jiwa tuh harus dari semua sisi itu kita
tingkatkan ya. Kalau dari sisi prevensi, pencegahan itu lebih kepada kelompok rentan. Jadi kita mengenal di masyarakat itu ada kelompok rentan seperti orang dengan penyakit kronis ya. Misalnya anak-anak dengan penyakit tertentu, dia misalnya ada lupus, makanya ada komunitas-komunitas tuh ya, CP, lupus, itu yang memperkuat ya. Nah, itu sebagai support system supaya karena depresi terhadap penyakit fisik ini juga angkanya cukup tinggi komorbidnya. Jadi kita mencegah dari sisi itu. Kemudian komunitas-komunitas lansia ya, DM dan sebagainya, mereka saling sharing, mereka sama-sama nggak ditungguin anak, nggak ditungguin cucu, tapi mereka punya komunitas, bisa bercerita di situ itu juga menjadi faktor preventif untuk kelompok rentan ya, lansia. Tadi sudah ada penyebabnya, kemudian cara mencegahnya sudah disampaikan juga berdua. Nah, ada kata-kata rehab. Kadang-kadang nih ya Bu Santi, kalau sudah ngomongin soal rehab, orang tuh langsung down yang masa iya depresi sampai rehab tuh kayak tabu banget itu. Nah, ini yang dikatakan rehab sosial itu seperti apa sih? Iya. Jadi rehabilitasi itu adalah proses recovery sebenarnya Mbak. Jadi kalau di dalam gangguan jiwa ya seperti orang kalau punya penyakit fisik itu kan tentu habis misalnya dipasang kateter misalnya, kateterisasi jantung, kan tidak langsung bisa beraktivitas, lari, harus bertahap. Nah, proses rehabilitasi dan recovery ini adalah proses yang terus-menerus, nggak ada hentinya. Kalau di dalam tadi yang seperti Dr. Wareh sampaikan, karena penyebabnya multifaktor, maka proses untuk pengembalian ke fungsi semula itu ya perlu berkelanjutan. Dan seperti kita kalau di dalam sebuah, saya suka nih di dalam sebuah teoris mengatakan bahwa proses rehabilitasi itu adalah proses yang tidak bisa berjalan sendiri, bersama-sama, sehingga membutuhkan dukungan paling tidak dari 3 tadi, keluarga, masyarakat, dan lintas sektor. Nah, proses rehab ini memang kalau depresi, insya Allah memang bisa ya Bu Wareh ya, bisa kembali lagi. Tentu diperhatikan dari beberapa penyebab tadi itu juga didukung sekali gitu ya, melalui mungkin dengan tadi kelompok-kelompok yang bersama-sama. Kalau kita ada namanya kelompok swabantu ya. Kelompok swabantu itu adalah kelompok sesama mereka yang juga mengalami problem yang sama gitu, yang tadi disampaikan Dr. Wareh. Di situ kita berbagi. Kemudian gimana sih kalau aku kok belum berani ya untuk ketemu orang lagi ya, masih sungkan ya kalau mau ketemu dengan teman-temanku yang sudah, misalnya nih Mbak, sekarang ini ada syawalan, reunian nih, nggak mau datang gara-gara takut dibully. Betul. Nanti ditanyain, kamu udah kerja di mana, pekerjaannya apa, kapan menikah. Nah itu untuk orang-orang yang tadinya punya masalah, salah satunya depresi dan lain sebagainya, itu mereka perlu menyiapkan diri, bagaimana mereka kembali bisa menatap masa depan. Tentunya proses rehabilitasi itu selain tadi faktor biologinya, juga dia memerlukan beberapa treatment seperti psikoterapi gitu ya. Kalau di dalam kita di kesehatan jiwa ada namanya psikoterapi, di mana ada beberapa macam Mbak, banyak sekali jenis-jenis seperti CBT gitu ya, cognitive behavior therapy, kemudian ada juga CT, ada interpersonal terapi dan lain sebagainya, interpersonal terapi dan lain sebagainya. Ini tergantung nanti problemnya ada di mana. Apakah dia perlu meningkatkan dari sisi kognitifnya, mengubah pola pikirnya dan lain sebagainya, itu nanti memang butuh dari dukungan profesional. Kemudian dari keluarga dia adalah fungsinya dukungan. Mendukung ketika misalnya dia sudah mulai berani nih, kemudian Bu aku ini gimana, oh bagus, kamu sekarang sudah lebih bagus loh, Ibu salut dengan perkembanganmu ini, gitu misalnya begitu. Jadi jangan menjatuhkan. Jangan menjatuhkan. Kok suwi banget yo, kok lama banget kamu kok orang kacek gitu, kok nggak berbeda dengan sebelumnya misalnya begitu. Nah ini nanti jeglong lagi. Jadi kemudian mengkoneksikan tadi kok fungsinya keluarga juga connection ya, menghubungkan dengan beberapa orang. Ya misalnya kalau kita mau mengajaknya silaturahmi ya lihat-lihat dulu ini sudah siap belum. Nah ini nanti kamu akan bertemu dengan siapa saja. Kemudian nanti
berhubungan dengan mereka bagaimana. Kalau kamu belum siap ya nggak apa-apa, nggak ikut misalnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan juga gitu. Memaksakan target kita ya untuk anak-anak. Terus Mbak, kemudian lintas sektor gitu ya. Jadi ada 3 tadi ya, keluarga, masyarakat, dan lintas sektor. Dia harus menyiapkan lagi di sekolahnya, misalnya dia harus di kampusnya atau tempat kerjanya. Nah itu yang memang seharusnya idealnya ini Mbak. Tadi kita sangat membutuhkan, tadi Dr. Wari juga sampaikan, Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri, sangat membutuhkan dari semua sektor, sektor manapun, agama misalnya, dari diaspora, kemudian dari ya yang lain-lainnya ya, dari tempat kerja dan lain sebagainya. Ini tentunya membutuhkan proses yang di dalam recovery dan rehabilitasi ini perlu dukungan dari semua pihak. Oke, gitu. Baik. Nah ini dari dukungan semua pihak ini yang bisa menyatukan beliau nih, karena kan banyak mitra kerjanya banyak dari di Komisi D ya Pak ya. Selain Dinas Kesehatan? Saya kira dukungan itu ada beberapa ya. Pertama dari dukungan regulasi. Gitu. Jadi misalnya tadi disampaikan bahwa yang paling banyak mengalami gangguan jiwa atau depresi itu ya, itu kan lansia. Lansia, betul. Nah kita sudah ada namanya Perda Penyelenggaraan Lansia, Kesejahteraan Lansia. Itu kan harapannya dengan seperti itu, ya semua pihak itu bisa mengacu lah kira-kira yang diharapkan seperti apa tuh dari Perda itu, dan kemudian dukungan kebijakan yang harus lebih operasional di lapangannya dan anggarannya bagaimana. Kalau misalnya kaitannya dengan keluarga, kan sudah disiapkan Perda tentang ketahanan keluarga. Itu dari sisi itunya gitu ya. Dan saya kira kita bisa lah, jadi Komisi D kan kebetulan mitranya itu kan ya semuanya terkonek gitu ya. Ada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, dan DP3, P2 itu ya, itu yang tentang perempuan dan anak itu. Jadi semuanya ngumpul di situ ya, tinggal kita konekkan saja. Cuma ya, ini ada pada persoalan juga ya, bagaimana agar setiap OPD itu tidak menonjolkan ya ekosektornya. Jadi di-collapse gitu ya. Agar bisa disinergikan. Kunci ini ya Pak ya, kuncinya. Ya, kita sinergi, kolaborasi. Depannya seperti itu. Karena tadi masalahnya kan bukan tunggal, itu kan kompleks gitu. Nah ya, sama dengan yang tadi menjadi penyebab ya. Penyebabnya kan kompleks, jadi harus dikeroyok juga gitu ya dengan berbagai macam OPD. Dan pastinya ini merupakan salah satu pencegahan gangguan jiwa depresi juga. Masih ada satu sesi, kita masih akan bahas lagi lebih banyak tentunya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Ranah Publik. Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di TVRI Jogja yang memang istimewa. Dan ini acara merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, pencegahan gangguan jiwa depresi. Tadi sudah sempat disampaikan bahwa produk hukumnya sudah ada gitu ya, legalitasnya sudah ada. Kira-kira program kesehatan jiwa khusus untuk masyarakat, kadang-kadang untuk mengakses ke pelayanan kesehatan suka takutnya, nanti berbayar begitu Pak. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak, supaya tidak ada ketakutan-ketakutan yang seperti ini nih? Ya saya kira kalau dari si anggaran ya, sebenarnya kan kita sudah menyiapkan buffer gitu. Anggaran yang kira cukup lah. Kalau nggak salah di setiap tahunnya sekitar 60 miliar ya, dana untuk yang kita berikan kepada Jamkesos. Itu termasuk urusan-urusan kesehatan jiwa di sini gitu. Jadi itu pertama itu. Sehingga tidak perlu khawatir ya untuk berhubungan dengan. Dan yang kedua, kita berharap ya pendekatan layanan. Jadi karena problemnya itu ya di puskesmas yang merupakan basis terdepan gitu ya, pelayanan kepada publik itu paling dekat sama masyarakat. Belum ada fasilitas para tenaga yang memang mumpuni di bidang kesehatan jiwa. Jadi karena minimnya SDM, terutama kalau di kota mungkin nggak ada masalah ya, tapi kalau di Gunung Kidul gitu ya, dan itu saya ini masih jadi masalah gitu. Sehingga ini saya kira menjadi PR ya kita semua ya, bagaimana pendekatkan layanan kepada persoalan gitu ya, sehingga mereka nggak harus jauh-jauh misalnya ke BKU atau mana ya. Orang kota yang masalah, tapi orang Gunung Kidul kan ya kasihan. Nah ini segera menjadi pimpinan kita bersama, dan itu salah satu yang
melatar belakanginya itu, kenapa ada perda tentang kesehatan jiwa itu ya, biar dinas itu punya cantolang gitu. Agar tenaga-tenaga psikologi, psikolog itu bisa masuk sampai ke puskesmas, ya antisipasi terhadap persoalan kesehatan jiwa itu bisa sedini mungkin gitu, bisa dilakukan. Ya, bagaimana dengan kader-kader yang sudah ada gitu Pak? Artinya untuk meningkatkan kapasitas mereka khususnya kesehatan jiwa gitu. Saya kira saya melihat dari beberapa kelurahan itu yang mereka sudah punya tim gitu. Jadi bukan hanya Kapanewon, tapi sudah kelurahan sudah punya tim, yang tim itu concern kepada pelayanan kesehatan jiwa. Mulai dari orang pulang dari katakanlah Gracia gitu ya, mereka sudah siap nampung. Masuk kalau ada masalah di situ ngirim lagi ke sana gitu. Ada, walaupun belum semua kelurahan. Kalau semua kelurahan bisa seperti itu bagus sekali. Gitu. Baik. Harapannya semuanya yang terbaik ya dengan adanya obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan ada, ya kan, step by stepnya semakin menjadi lebih baik mengenai pencegahan gangguan jiwa khususnya untuk depresi. Jangan dikit-dikit mengatakan, aduh gue depresi, belum pasti gitu ya. Mungkin itu hanya sekedar sedih sesaat karena emosional aja gitu ya. Baik Bu Dokter, terima kasih. Bu Santi juga terima kasih, matur nuwun. Kita kepengen waktu lebih banyak lagi, tapi memang terbatas hanya di sini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di lain kesempatan. Pak Imam terima kasih juga. Sama-sama. Selalu minta dukungannya terus Bapak untuk pencegahan gangguan jiwa depresi. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan mudah-mudahan 60 menit tadi bisa menambah kembali wawasan Anda terkait dengan bagaimana mencegah gangguan jiwa depresi. Sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja aku datang ke kotamu, lama dia tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali, berjalan-jalan bagai tahun lalu. Oh, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujannya rintik-rintik di awal bulan itu, menambah nikmatnya malam syahdu. Walau diriku kini telah berdua, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Oh, Waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh.
kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup, tapi masalahnya biar stoknya banyak, semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan, Mas Pur. Wajan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau, makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur? Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat. Minggir. Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki loh anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengkonek Bali, rasa. Begitu nggih Mas Satria. Kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Pur Segi itu baru saja melahirkan, Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku nganti sekolah ndi wae toh? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab, tak tolongin tuh, Mah. Nolongi. Paling ya mbok tinggal mancing. Kok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh, Bu. Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh, Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0-6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0-6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Duh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0-6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah, terus kalau ASI eksklusif itu apa, Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor, Bu, yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya, Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Walah, piye toh Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. Masa sih, Pak? Mas Pur.
Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.